Halo sobat sekalian, dimanapun kalian berada, baik itu yang lagi beli tisu basah ataupun yang sedang berenang, sehat selalu untuk kalian semua. Dan bagi yang masih jomblo, jangan mewek karena MX hadir di sini untuk menghibur kalian semua. Dalam video kali ini MX akan mereview sebuah film yang tidak kalah menyeramkan sob dengan film-film lainnya. Bahkan bisa dibilang film ini masuk dalam kategori film yang mengerikan sekaligus menakutkan. Tentunya Mama Rempong masih pada peringkat pertama untuk kategori menyeramkan. Namun tidak ada salahnya jika kalian sedikit mengintip alur cerita dari film yang berjudul Evil Dead. Mungkin sudah banyak dari kalian yang telah menonton film ini, namun MX akan kembali menceritakan alur cerita dari film Evil Dead menurut versi MX. Sebelum lanjut, jauhkan layar HP atau laptop kalian dari jangkauan anak di bawah umur karena film ini mengandung unsur yang kelewat sadis. So, tanpa berlama lagi, mari kita rileks sejenak untuk menghilangkan ketegangan baik itu di dalam pikiran maupun ketegangan pada bagian yang lain. Don't forget to request and find, dan santailah cok. Diawali dengan adanya seorang wanita muda yang sedang berjalan di hutan. MX tidak tahu siapa nama wanita ini karena memang di dalam film tidak dijelaskan siapa namanya. Kita panggil saja dia Ningsih. Terlihat bahwa Ningsih sedang dikejar-kejar sob. Meskipun mencoba kabur, tak ayal Ningsih tertangkap juga. Sempat pingsan karena kepalanya dipukul, namun saat tersadar Ningsih mendapati dirinya telah terikat. Dan ketika penutup kepalanya dibuka oleh seseorang, Ningsih pun terkejut karena ternyata ayah Ningsih sendiri yang menyuruh orang untuk menangkapnya. Ningsih meminta ayahnya untuk melepaskannya dan membawanya pulang. Namun ayah Ningsih tak mau melakukannya. Pasalnya Ningsih telah membunuh ibunya sendiri. Di tempat tersebut ada seorang nenek tua memerintahkan ayah Ningsih untuk segera membakar putrinya sendiri. Ningsih yang tidak bisa berbuat apa-apa kembali meminta ayahnya untuk memeluknya dan segera membawanya pulang. Namun ketika ayah Ningsih terlihat tak mengurungkan niatnya, Ningsih mengancam ayahnya. Bahkan Ningsih berubah menjadi sosok yang menyeramkan sob. Rupanya di dalam diri Ningsih telah bersemayam iblis yang sangat jahat. Dan salah satu perbuatan jahatnya adalah gibah sana sini. Scene kemudian beralih di mana bertemunya beberapa onggok remaja di sebuah tempat terpencil. Ada David, Natalie, Mia, Olivia, Eric, juga tukang cendol yang merupakan langganan David. Maaf, yang terakhir kebablas sob. Tujuan mereka berkumpul di tempat itu adalah untuk menyembuhkan dan menjauhkan Mia atau adik David dari narkoba dengan bantuan Olivia yang merupakan teman sekaligus seorang perawat. Singkat kata, mereka akhirnya memasuki sebuah rumah tua. Jangan berpikir kemana-mana karena tentu saja tujuan mereka adalah untuk menginap di tempat tersebut. Aura menyeramkan langsung terasa begitu mereka memasuki rumah tua itu. Sesi perawatan Mia pun dimulai. Di malam harinya Mia merasakan sebuah aroma yang mengganggu dirinya dan hal itu membuatnya jengkel hingga Mia berteriak. Mia mulai ngelantur dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang mati dan berbau sob, padahal teman-temannya tak mencium apapun. Tak selang berapa lama, anjing mereka yang bernama Grandpa mulai mengendus sesuatu dan mulai menggigit karpet yang ada di lantai. David yang merasa janggal membuka karpet tersebut, dan benar saja ternyata terdapat pintu menuju bawah tanah dengan bekas darah. David dan Eric memeriksa tempat tersebut. Tepat seperti dugaan tetangga saya, ruang bawah tanah itu adalah tempat di mana beberapa tahun silam Ningsih dibakar sebagai ritual untuk melenyapkan setan yang ada di dalam diri Ningsih. Ketika David dan Eric memasuki ruang bawah tanah tersebut, banyak sekali bangkai kucing yang tergantung dan juga sebuah buku yang sepertinya tidak diperkenankan pada siapapun untuk membukanya. Scene berpindah di mana Mia yang bersikap aneh. Dia berjalan berputar-putar di tengah derasnya hujan. Hal itu dilakukannya karena dia mulai kecanduan. Di sisi lain, Eric yang sangat penasaran dengan buku yang berasal dari ruang bawah tanah mulai mencoba membuka buku tersebut. Sebenarnya sudah ada peringatan yang ditulis jelas sob, namun karena penasaran Eric tidak menghiraukan larangan yang tertulis pada buku tersebut. Sesaat kemudian secara tidak sengaja tangan Eric terluka oleh sisi lembaran buku sehingga membuat darahnya menetes pada buku. Kemudian Eric membaca mantra yang ada pada buku, yang dimana mantra itu adalah mantra untuk membangkitkan sesosok iblis jahat. Honda. Beralih ke Mia yang merasa dirinya melihat sesosok wanita, merasa takut dan mencoba pergi dari tempat tersebut. Sekalipun temannya berusaha untuk menghentikan Mia, tetap saja Mia berhasil pergi dari tempat tersebut. Di tengah jalan Mia mengalami kecelakaan yang menyebabkan mobilnya harus masuk sebagian ke dalam rawa. Setelah Mia berhasil keluar, dirinya malah terperangkap ke akar pohon. Dan tak lama kemudian setan yang telah keluar akibat mantra yang dibaca oleh Eric berhasil masuk ke dalam dirinya.
Dani dan Olivia yang menyusul Mia berhasil menemukan Mia yang dalam keadaan meringkuk di bawah pohon. Sejak kejadian tersebut, Mia pun mulai bertingkah aneh. Mia sudah mencoba menceritakan pada kakaknya yaitu David dengan apa yang terjadi, namun David tak percaya. No, it's all in your head. Glad we were such assholes. David kemudian membuang bangkai kucing yang selama ini berada di ruang bawah tanah Sob. Sejenak kemudian David mendapati anjingnya yang sudah terkapar di sebuah lubang. Setelah mendekatinya, David menyadari bahwa anjingnya sekarat karena ada seseorang yang memukulnya dengan palu. Entah kenapa David kemudian membayangkan bahwa adiknya Mia lah yang melakukannya. Spontan David mencari Mia yang berada di kamar mandi. David ingin marah, tapi setelah tahu keadaan Mia di kamar mandi, David malah merasa khawatir. Sebab David mendapati Mia yang hanya diam saja saat air panas mengguyur tubuhnya. David kemudian langsung membawa Mia keluar dari tempat tersebut. Mungkin maksudnya pergi ke rumah sakit Sob. Namun sialnya jalan untuk keluar dari sana telah hilang karena tertutup oleh banjir. Di sisi lain, Eric yang melihat buku terlarang terkejut karena tindakan Mia tergambar persis seperti yang tertera di buku. Dan itu merupakan tanda di mana seseorang telah dirasuki setan. Sekembalinya David, mereka kemudian membahas tentang apa yang terjadi Sob. Namun kemudian Mia yang telah dibius dengan obat bius yang cukup untuk membius seekor kuda malah berjalan menghampiri mereka dengan membawa senjata. Mia kemudian menembak ke arah David. Beruntung David hanya terserempet peluru di bagian lengannya. Setelah itu Mia kemudian berteriak dan berkata, "Kalian akan kami bunuh satu persatu." Dan sebelum pingsan, Mia lagi-lagi berkata, "Kalian akan mati malam ini." Setelah Mia pingsan, Olivia berniat menjauhkan senjata yang tadinya dipegang oleh Mia. Namun tiba-tiba saja Mia mencengkeram tangannya dan memuntahkan cairan ke Olivia. David lantas meminta Olivia untuk kembali membius adiknya Mia, karena mereka mendengar Mia seperti membenturkan kepalanya pada sesuatu di ruang bawah tanah. Namun di saat Olivia mengambil obat bius, kengerian pun terjadi Sob. Eric yang merasa ada yang aneh kemudian menghampiri Olivia. Namun yang Eric temukan malah membuat dirinya terkejut. Eric mendapati Olivia sedang mengiris mulutnya sendiri. Wih, ngeri abis coy. Tak sampai di situ, Olivia kemudian mencoba untuk membunuh Eric. Karena pilihan Eric cuma membunuh atau dibunuh, maka dengan memberanikan diri, Eric kemudian membunuh Olivia dengan memukul kepala Olivia menggunakan bongkahan pecahan toilet. David kemudian mengobati luka Eric dan meminta Natalie pacarnya untuk mengambil air. Namun di saat Natalie mengambil air, Mia memanggilnya dari ruang bawah tanah dan memelas kepada Natalie. Hal itu dilakukan Mia untuk memperdaya Natalie Sob. Natalie pun terperdaya, namun saat itulah kejadian buruk menimpanya. Tangannya digigit oleh Mia. Juga Natalie hampir terbunuh jika saja David tidak datang untuk menolongnya. Melihat adiknya Mia semakin parah dan bertindak semakin jauh, David kemudian menutup dan mengunci ruang bawah tanah tersebut. Eric yang merasa semua itu terjadi karena buku terkutuk pun membakar buku tersebut. Namun buku itu tak mau terbakar Sob. Mengetahui hal itu, Eric kembali mengambil buku terlarang itu, kemudian mencari cara untuk menghentikan Mia pada buku tersebut. Dan menurut buku terlarang, membunuh Mia adalah satu-satunya cara. Tentu saja David tidak setuju akan hal itu Sob. Di sisi lain, Natalie yang tangannya telah tergigit oleh Mia mendapati ada yang aneh dengan bekas gigitan tersebut. Natalie merasa hal yang buruk akan terjadi pada dirinya. Akhirnya Natalie memutuskan untuk memotong tangannya tersebut dengan harapan agar dirinya tidak menjadi seperti Mia dan Olivia. David yang mengetahui hal itu bergegas menolong Natalie dan mengobati tangannya.
Eric lagi-lagi memaksa David untuk segera mengambil keputusan dan Eric mengatakan ada 3 cara untuk memurnikan jiwa Mia, yaitu dengan mengubur hidup-hidup, memutilasi, atau membakar Mia. Di saat mereka masih memutuskan, datanglah Natalie yang telah berubah menjadi seperti Mia. Natalie menyerang David dan Eric, namun David berhasil menghentikan Natalie dengan menembak putus tangan Natalie. Dan dalam keadaan sekarat, Natalie akhirnya tewas. Why does my face hurt? Melihat sahabatnya Eric terluka parah, David akhirnya memutuskan untuk melakukan hal yang harus dilakukannya. Namun saat akan membakar rumah tua bersama adiknya Mia yang berada di dalamnya, David mengurungkan niatnya karena ia merasa tidak tega. David melihat sebuah pohon yang tersambar petir dan terbakar. Entah bagaimana David merasakan itu adalah pertanda kehadiran iblis. Tak selang berapa lama, David kemudian menemukan cara untuk menyelamatkan adiknya. Setelah menyiapkan beberapa alat, David kemudian berniat membawa adiknya Mia. Namun David malah hampir terbunuh jika saja Eric tidak datang untuk membantunya. Namun sebagai gantinya, nyawa Eric harus melayang karena lukanya sudah sangat parah. David kemudian membawa Mia untuk dikuburkan hidup-hidup. Sesaat Mia memperdaya David agar mau melepaskannya. Namun hal itu tidak mempan bagi Davidson. Dan akhirnya David berhasil menguburkan Mia. Merasa Mia telah tewas dan iblis yang merasukinya juga lenyap, David kembali mengeluarkan adiknya Mia dari dalam tanah dan berusaha menghidupkan adiknya kembali dengan peralatan yang telah disiapkan. Awalnya David merasa gagal untuk menghidupkan kembali adiknya tersebut. Namun sesaat kemudian Mia memanggilnya dan terlihat bahwa sang iblis sudah lenyap dari dalam tubuh Mia. David kemudian mengambil kunci mobil agar dirinya bisa membawa adiknya Mia pergi dari tempat tersebut. Namun saat di dalam, Eric yang telah kerasukan menusuk leher David dengan menggunakan tang. Dengan keadaan terluka, David memberikan kunci mobil dan menyuruh Mia untuk meninggalkan tempat tersebut. Eric yang telah kerasukan kemudian berkata pada David, dia datang. Sebelum akhirnya David menembak jerigen bensin dan membuat tempat tersebut terbakar. Mia hanya bisa menangis melihat kakaknya tewas. Namun tak selang berapa lama kesedihannya membuyar di saat dirinya terguyur oleh hujan darah. Dan sesosok iblis keluar dari dalam tanah dan mengejarnya. Akhirnya dengan susah payah dan terluka parah, Mia berhasil membunuh iblis tersebut dengan membelahnya menggunakan gergaji mesin. Dan petualangan sang iblis pun berakhir. Motherfucker! Go back to hell, bitch. Tumben amat ya film horor endingnya agak oke. Biasanya selalu bikin penasaran sob. Dan begitulah akhir dari film tersebut. Cukup sadis menurut MX sob. Pesan bagi kalian, jangan ninggalin di sembarang tempat, tapi silahkan tinggalin jejak di kolom komentar. Semoga kalian terhibur. Nantikan video berikutnya dari MX dan sampai jumpa.